warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mata Air Pekerti Indonesia, Institut KHD, dan Buletin Neng Ningnong malam hari ini menimba mata air pekerti bersama-sama dari 3 daerah. Semoga menjadi salah satu cara kami untuk bagaimana mengambil air pekerti itu menjadi salah satu air yang menghidupi kita semua dunia pendidikan di Indonesia. Selamat datang kepada para narasumber yang sangat kami hormati dan pada para peserta yang sudah hadir. Mari kita mulai dengan nyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya. Untuk cukup para peserta mendengarkan saja, nanti admin akan memutar lagu Indonesia Raya. Monggo Mas admin. Ya, terima kasih pada admin bahwa inilah lagu Indonesia Raya kita yang hari ini juga akan kita gali nilai-nilai luhurnya dari seluruh Nusantara. Untuk sebelum kita mulai diskusi malam hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk itu waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Aji Pamuji Raharjo untuk menjadi host malam hari ini, menjadi moderator diskusi malam hari ini. Semoga diskusi ini akan lancar seperti apa yang kita harapkan semua. Waktu kami serahkan kepada Mas Aji. Mas Aji. Baik, terima kasih kepada Pak Sigit Sugito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam budaya. Dialog 3 daerah kali ini kita masuk pada edisi yang kedua. Pada edisi yang kedua ini, panitia menghadirkan beberapa pembicara. Di antaranya adalah Bapak Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT dari Universitas Cendrawasih. Juga Ibu Profesor Dr. Insinyur Winda M. Mungkit dari Universitas Samratulangi. Disambung
yang terhormat Cokorda Savitri dari Bali, juga yang terhormat Dr. DRS M. Sayuti Rajo Panggula dari Sumatera Barat. Keempat pembicara ini mencoba akan kita dengar bersama-sama untuk menggali apa yang disebut budi pekerti yang berdasarkan nilai-nilai lokal daerah tersebut. Kami meyakini setiap daerah memiliki budi pekerti yang dibangun turun-temurun dan menjadi dasar bagi seluruh masyarakat dalam dinamika sosial kehidupan sehari-harinya. Mudah-mudahan dialog ini bisa memberi atmosfer baru pada kita semua. Apapun keadaannya, bahwa perbedaan adalah suatu hal yang sudah menjadi kodrat kita sebagai Indonesia, tapi yang berbeda itu tentu memberikan oase bagi kita semua, bahwa setiap daerah memiliki kekayaannya sendiri, kekayaan di mana budi pekerti itu tumbuh dengan pola adat dan tradisi yang ada. Untuk itu, sebelum para pembicara untuk berdiskusi, dipersilahkan yang pertama kepada Dr. Insinyur Apollo Salvanto, STMT, untuk memberi sambutan dalam acara Budi Pekerti Dialog Tiga Daerah pada malam hari ini. Untuk itu dipersilahkan kepada Dr. Insinyur Apollo Salvanto, STMT. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih yang terhormat pengurus dan anggota Forum Kemanusiaan Indonesia, pengurus dan anggota Forum 2045, yang terhormat Bapak Ibu narasumber, ada Ibu Cokorda Savitri, budayawan Bali, Profesor Dr. Insinyur Winda Mercedes Mengkit, M.Mars SC dari Universitas Samratulangi, Manado, yang terhormat Bapak Dr. Andus M. Sayuti Rajo Pengulu, MPD, Ketua Umum LKAAM Sumatera Barat, yang terhormat Profesor Kuntoro, host Bapak Pramuji Raharjo, MPA, Ibu Dia Tahwipa, serta Bapak Ibu sekalian hadirin dan partisipan yang saya hormati, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan perlindungannya kita semua masih dalam keadaan sehat. Walaupun saat ini kita masih berada di tengah-tengah situasi dan kondisi bencana non-alam pandemi COVID-19, tetapi kita semua diberi kekuatan dan diberi kesehatan, sehingga dapat mengikuti webinar pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena diberi kesempatan untuk memberi sambutan dalam webinar pada malam hari ini. Bapak, Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan dari semua negara-negara bangsa di dunia melaksanakan pembangunan di berbagai sektor itu tujuannya satu dan sama, yaitu kita semua ingin mencapai masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera itulah kita melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Orang di bidang perikanan harus mengerjakan apa, di bidang kesehatan mengerjakan apa, kehutanan mengerjakan apa, perikanan, dan seterusnya. Tujuannya satu, kita ingin masyarakat kita sejahtera. Pembangunan yang kita laksanakan ini sebenarnya pada hakikatnya kita ingin menghasilkan manusia yang utuh. Manusia yang utuh itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jadi pembangunan fisik dan non-fisik. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita pada saat ini sudah sesuai, di mana pada periode pertama pemerintah menitik beratkan pembangunan infrastruktur atau fisik, dan pada saat ini sedang menitik beratkan pembangunan pada sektor non-fisik atau sumber daya manusia. Nah, berbicara mengenai sumber daya manusia inilah kita berdiskusi pada malam hari ini bagaimana membangun peradaban. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa pada prinsipnya ada beberapa budaya
atau norma dalam berbagai latar belakang suku etnis yang sama dan ada pula yang berbeda. Demikian juga dengan agama-agama di dunia. Ada norma-norma yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Nah, para leluhur kita itu biasanya hal yang sama itu kita jaga, tetapi hal yang beda juga kita jaga gitu. Jadi yang hal-hal yang berbeda tidak kita paksakan untuk harus sama, dan hal yang sudah sama tidak perlu juga kita beda-bedakan gitu. Nah, berkaitan dengan kebudayaan sebenarnya pada prinsipnya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke di Nusantara itu budayanya hampir sama semua. Dalam bidang pendidikan, di pembangunan sektor pendidikan yang kita laksanakan, Bapak Ibu sekalian, kita tujuan pembangunan nasional kita itu ada di dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada alinea ketiga dari 4 tujuan itu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang kemudian kita jabarkan di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari pendidikan umum di dunia itu biasanya ada 2, yaitu pertama memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, dan yang kedua kita ingin memberikan keterampilan kepada peserta didik. Nah, ilmu pengetahuan dan keterampilan ini kita sebut kompetensi. Maka satuan-satuan pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan itu mengejar kompetensi yang tinggi, kualitas yang tinggi, kualifikasi yang tinggi dari peserta didiknya. Sementara Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui pada awalnya, pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keagamaan itu menempatkan ilmu pengetahuan itu pada tujuan nomor 2 dan keterampilan itu pada tujuan nomor 3. Tujuan pertama dan utama itu adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan, satuan-satuan pendidikan itu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu bagaimana supaya kita mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berlaku jujur, bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berlaku adil, bertanggung jawab, komitmen, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan itu selaras dengan budaya kita, budaya bangsa kita dari Sabang sampai Merauke yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara, hampir sama. Maka ketika agama-agama masuk dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, itu tidak mengalami benturan dengan budaya-budaya yang sudah tumbuh, hidup, dan berkembang bersama masyarakat kita. Jadi hasil akhir dari pendidikan umum itu biasanya menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang tinggi dalam bidangnya. Kompetensi ini didapat dari pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman. Sementara hasil akhir dari pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keagamaan itu menghasilkan lulusan yang mempunyai kredibilitas dan kompetensi dalam bidangnya. Nah, kredibilitas itu yang tadi, jujur, adil, bertanggung jawab, mempunyai loyalitas yang tinggi, menghormati orang lain, dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini juga selaras dengan apa yang menjadi semboyan Bapak Pendidikan Nasional kita. Kalau kita telaah itu, Bapak Ki Hajar Dewantoro itu ada 3 semboyan yang sering kita kutip. Ingat Sosum Tulada yang Madya Mangurkasa dan Tuturi Handayani. Itu sebenarnya dia mengajarkan nilai-nilai tentang kehidupan. Jadi value-nya sektor berbeda dengan bahwa pendidikan dunia John Dewey itu menitik beratkan pengalaman. Bagaimana pengalaman itu membentuk karakter. Jadi ini sebenarnya pada skill-nya, keterampilannya. Ya, keterampilan itu didapat dari pengalaman yang dilakukan berulang-ulang. Jadi saya kira kita perlu menjaga dan melestarikan budaya bangsa kita yang sudah hidup, tumbuh, dan berkembang dari sejak zaman leluhur kita sampai saat ini. Dan dalam kurikulum pada satuan-satuan pendidikan baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi ini harus selalu ada kompetensi sikap yang ada di dalam tercermin di dalam mata kuliah atau mata pelajaran, sehingga kita dapat mendidik anak-anak kita menjadi manusia yang utuh. Manusia yang utuh tadi dia mempunyai nilai, mempunyai pengetahuan atau knowledge, dan keterampilan atau skill. Karena 3 itu kalau salah satu di antaranya tidak dimiliki oleh lulusan kita atau generasi kita, maka dia tidak menjadi manusia yang utuh. Misalnya dia punya nilai-nilai yang baik,
supaya rajin, beribadah, punya karakter yang baik, tapi tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan, dia tetap tidak utuh juga. Demikian juga sebaliknya, dia punya ilmu pengetahuan yang tinggi, keterampilan yang tinggi, tapi kalau tidak punya nilai-nilai yang baik, maka dia juga tidak utuh. Itulah sebabnya Nelson Mandela mengatakan bahwa education is most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi dia bilang pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Kemudian Nelson Mandela juga mengatakan bahwa the most important thing is not the gun, but the man behind the gun. Jadi hal yang paling penting bukan ilmu, bukan pengetahuan, bukan teknologi, bukan senjata, tetapi siapa orang, person yang mengendalikan ilmu, yang mengendalikan pengetahuan, yang mengendalikan teknologi, dan yang mengendalikan senjata. Kalau orang yang mengendalikan teknologi itu adalah orang yang memiliki karakter yang baik, budi pekerti yang baik, maka dia akan menggunakannya untuk kebaikan banyak orang. Demikian juga sebaliknya, kalau yang mengendalikan teknologi, yang mengendalikan senjata ini orang yang tidak punya karakter yang baik, tidak punya budi pekerti yang baik, maka dia bisa menggunakan ilmunya, pengetahuan, teknologi, dan senjata untuk menghancurkan peradaban. Oleh karena itu, saya kira kita wajib untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita yang sudah ada sejak zaman leluhur sampai saat ini, patut kita jaga untuk kebaikan generasi kita ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih lagi atas kesempatan yang diberikan oleh forum, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah berkenan hadir, kepada host, dan Bapak Ibu hadirin serta partisipan sekalian. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih kepada terima kasih kepada Bapak Dr. Apollo Savanpo yang telah memberikan sambutan pada kesempatan malam hari ini. Dan beliau menekankan budi pekerti menjadi dasar terpenting untuk melakukan tindakan apapun. Karena itu budi pekerti adalah bagian terpenting di mana nilai-nilai kemanusiaan hadir di dalamnya. Terima kasih Dr. Apollo Savanpo. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Winda M. Mungkit dari Universitas Samratulangi, Sulawesi Utara untuk memberikan paparannya 15 menit dari sekarang. Dipersilahkan kepada Ibu Profesor. Baik, terima kasih Pak Aji. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia selalu, salam sehat selalu dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pertama-tama tentu kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat pimpinan dan penyertaannya kepada kita semua, sehingga saat ini kita boleh baku dapa, orang Manado bilang, bertemu dalam keadaan sehat-sehat. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, salam kebaikan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya merasa begitu tersanjung ya, karena pada malam hari ini saya diberikan kesempatan dan disandingkan bersama dengan Bapak Rektor, Bapak Apollo, Rektor Universitas Cendrawasih, ada para budayawan ya dan para tokoh adat, tokoh masyarakat yang berasal dari Bali ya, Ibu Cokorda, dan juga dari Sumatera Barat. Terima kasih kesempatan yang begitu indah yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk boleh share, ada beberapa slide yang kita semua harapkan mungkin itu hanya sharing dan juga sekedar pencerahan buat kita semua. Saya yakin Ibu Bapak sekalian peserta webinar pada saat ini sudah pernah tahu, bahkan sudah mungkin pernah baca, tapi mari kita sama-sama melihat ada yang dari Indonesia bagian barat, ada yang dari bagian tengah, dan kami dari Indonesia bagian timur, untuk lihat seperti apa ya budi pekerti itu yang kita lakukan di Sulawesi Utara. Apakah screen saya yang saya share sudah bisa dilihat? Sudah. Baik.
Kesehatan. Ya. Baik, terima kasih. Bapak yang saya hormati dan saya kasihi, kita tentu bersama sudah tahu bahwa budi pekerti itu adalah upaya untuk bagaimana kita membentuk perilaku ya peserta didik, karena saya sebagai dosen tentu peserta didik, tapi kita semua yang pernah merasakan pendidikan itu baik secara formal maupun informal ya, formal di sekolah maupun informal di lingkungan kita, di keluarga kita, yang dimana itu tercermin dalam setiap perkataan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, dan kerja, serta hasil karya berdasarkan nilai, norma, dan moral luhur bangsa Indonesia melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Nah, tujuan daripada kita belajar budi pekerti itu adalah sebenarnya untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang memancarkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Nah, sejalan dengan itu, di sekolah, di perguruan tinggi, saat ini kita memberikan apa yang disebut dengan pendidikan karakter, di mana tujuannya adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya bermoral akhlak, bertoleransi, dan bergotong royong. Ibu Bapak yang saya kasihi, peserta webinar yang saya cintai, saya mari akan menjelaskan tentang Sulawesi Utara. Kita di Sulawesi Utara ada 3 ethnic groups besar ya, yaitu yang pertama mungkin Ibu Bapak sekalian juga sudah tahu, jadi ada Minahasa, ada Bolaang dan Mongondo, serta ada Sangihe dan Talaut. Minahasa sendiri itu memiliki 8 subetnis yang kita kenal dengan Tontemboan, ada Tombulu, ada Tonsea, Tolour atau Tondano, ada Tonsawang, ya, di mana situ ada Tombatu, Tondano, ada Panosakan, ada Pasan atau Ratahan, dan Bantik. Dan dalam sejarahnya bahwa kita di Minahasa itu bukan berupa kerajaan. Jadi sistemnya adalah di Minahasa itu di saat ya di masa lalu itu bahwa siapa yang paling kuat ya, yang paling bisa, yang berbadan biasanya besar dan tegar, itu dikenal dengan yang kita sebut dengan Tonaas sebagai pemimpin suku dan subsuku ya. Jadi seperti itu. Berbeda dengan etnis Bolaang dan Mongondo, di mana di etnis grup ini mereka memiliki kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Bolaang Mongondo, di mana di tahun 1959 itu masuk sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang dikenal dengan Kabupaten Bolaang Mongondo. Sedangkan etnis grup yang ketiga, Sangihe dan Talaut. Nah, untuk Sangihe itu juga memiliki kerajaan yang ada kerajaan-kerajaan kecil seperti Kendahe, Ketahuna, Kolongan, dan Manganitu. Kemudian ada Talaut. Nah, dalam sejarahnya Talaut ini dia kebanyakan berasal dari selatan Filipina, ya, Mindanao, dan sebagian dari pada saat kerajaan Ternate. Kemudian ada etnis grup subetnis Yao dan Tagulandang. Nah, jadi seperti itu. Jadi hal inilah yang membedakan tapi menyatukan Sulawesi Utara. Jadi yang membedakan bahwa kita punya 3 etnis grup yang berbeda dengan cara mendidik budi pekertinya juga sesuai dengan masing-masing etnik grup yang ada, yang dipengaruhi juga dengan agama yang ada di masing-masing etnik grup ini. Tapi yang menyatukan kita adalah sebagai Provinsi Sulawesi Utara dan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Bapak yang saya hormati, peserta webinar yang saya cintai dan saya kasihi, mari kita lihat bersama apa yang menurut pemikiran saya di Sulawesi Utara yang kita lakukan. Dan saya pikir mungkin sangat mirip dengan di tempat-tempat yang lain, dalam hal ini di Bali dan di Sumatera Barat, yang nantinya mungkin akan dijelaskan oleh masing-masing narasumber, bahwa budi pekerti itu sebenarnya bisa kita terima bukan hanya dari sekolah saja. Saya memulainya itu bahwa selain dari sekolah, dimulai dari rumah, kemudian di sekolah pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi yang mendapat kesempatan untuk sekolah sampai ke pendidikan tinggi, berarti ke kampus. Dan kalau yang mungkin secara finansial atau alasan lainnya tidak bisa mengikuti pendidikan tinggi, mungkin itu bisa mendapatkan pendidikan budi pekerti itu dari lingkungan. Nah,
Ibu Bapak yang saya hormati, di rumah itu kalau kita di Sulawesi Utara ada hal-hal penting yang budi pekerti yang kita pelajari. Misalnya respek atau hormat kepada orang tua. Itu kita dapatkan di rumah ya. Bagaimana secara turun-temurun orang kita mengajarkan bahwa anak-anak itu harus hormat dan respek kepada orang tua. Nah, sehingga dalam kesehari-harian di Sulawesi Utara, maka anak-anak itu apabila bertemu dengan orang yang lebih tua, maka akan selalu memberikan hormat. Walaupun memang dalam perkembangannya memang banyak terjadi degradasi moral dalam tanda kutip ya, karena cukup banyak juga anak-anak yang itu saya bilang tadi bahwa dari dalam itu, dari rumah, dari luar itu saya memberikan arrow atau anak panah ke kanan dan ke kiri, karena yang satunya pendidikan budi pekerti dari dalam rumah, yang satunya dari luar lingkungan, itu bisa mempengaruhi bagaimana perkembangan seorang anak itu ke depannya. Nah, kembali ke bagian yang saya sebutkan tadi dari rumah. Jadi dari kecil ya, kita di Sulawesi Utara diajarkan bagaimana kita harus hormat kepada orang tua dan selalu memberikan hormat kepada sesama kita. Jadi orang-orang siapa saja yang kita temui di sekitar kita, kita harus selalu memberikan hormat. Hormat itu tidak perlu jadi ada caranya masing-masing ya. Tapi kalau di Sulawesi Utara misalnya kita selalu menyapa orang pada saat kita keluar dari rumah, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, dan selamat malam. Itu selalu kita sampaikan apabila kita bertemu dengan orang lain. Kemudian dalam pendidikan budi pekerti juga di rumah, keluarga itu memegang peran yang sangat penting. Jadi anak-anak itu biasanya harus dan selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Dalam berbagai hal biasanya keluarga itu saya katakan memegang peran penting karena biasanya mengambil keputusan bersama-sama. Jadi tidak bisa sesuka-suka hatinya mengambil keputusan dalam banyak hal, misalnya contoh dalam memilih pasangan hidup, dalam memilih misalnya akan sekolah kemana, biasanya orang tua akan mendiskusikannya bersama-sama dengan anak-anak, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pendidikan agama. Di Sulawesi Utara pendidikan agama itu sangat penting ya, dan itu biasanya dilakukan atau diberikan di rumah sejak masa kecil ya. Jadi dan di sini mungkin sebagian dari peserta webinar sudah pernah datang ke Manado atau ke Sulawesi Utara dan sudah melihat bagaimana toleransi beragama yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua di rumah mengajarkan kita untuk selalu sama, silakan pendidikan agama diberikan oleh orang tua di rumah masing-masing, tapi kita semua dalam hal berteman, dalam hal semuanya, nanti saya akan bagikan di bagian terakhir mengapa kita menerima pendidikan seperti itu di rumah kita. Nah, kembali ke yang saya sebutkan tadi, yang dari luar lingkungan ini juga sangat memegang peran penting. Kita selain pendidikan budi pekerti yang kita terima di rumah, juga di lingkungan ya. Di lingkungan itu ada yang kita kenal misalnya dengan mapalus, mapaluse, yang dalam bahasa Indonesia atau dalam istilah yang kita kenal di Indonesia adalah gotong royong atau bekerja sama. Nanti saya akan berikan foto di bagian slide terakhir untuk melihat seperti apa mapalus atau mapaluse yang dilakukan di Sulawesi Utara. Serta kita diajarkan melalui lingkungan kita, pergaulan dengan sesama kita di lingkungan, bagaimana kita selalu berusaha untuk boleh mengasihi dan membantu orang lain. Ya. Mungkin kalau yang sudah pernah datang ke Sulawesi Utara, ke Tanah Minahasa, Pulau Mongondo, dan Sangieta Laut, bisa melihat bagaimana kedekatan penduduk lokal terhadap tamu yang datang. Ya. Jadi rasa saling mengasihi dan membantu orang lain itu bukan hanya kepada sesama orang yang kita kenal, misalnya satu suku ya, atau satu agama atau satu lingkungan seperti, tapi kita mengasihi dan membantu orang lain seluruhnya tanpa melihat, tanpa memandang latar belakang daripada orang yang akan kita bantu. Dan yang ketiga yang paling penting buat anak-anak yang memang seperti di awal saya sudah sebutkan tadi bahwa mungkin ada yang tidak bisa sampai ke pendidikan tinggi, tapi paling tidak dasar di sekolah sudah diajarkan apa yang
pelajari di rumah dan di lingkungan, biasanya itu di sekolah tambah dipertajam lagi, sehingga anak-anak itu pada saat dia sekolah itu menjadi lebih holistik, lebih lengkap lagi apa yang dia pelajari di rumah dan di lingkungan. Dan individu dan hasil daripada pendidikan budi pekerti yang diterima oleh seorang anak di rumah dan ditambah dengan di lingkungan dan dipertajam dan diperlengkapi dengan pendidikan di sekolah, maka itu akan menjadi individu dengan yang memiliki moral dan akhlak yang baik. Itu yang menurut saya. Dan slide saya yang terakhir bisa kita lihat bersama, ini adalah model-model pendidikan budi pekerti yang dilakukan di Sulawesi Utara dari 3 ethnic groups besar yang ada, ya. Misalnya di sini kita kenal dengan baku tolong, baku tongka, artinya saling tolong menolong dan saling mengangkat satu dengan yang lain. Di sini misalnya di beberapa itu di ethnic groups Minahasa ada yang namanya membantu untuk memindahkan rumah. Jadi apabila seseorang mau pindah dari tempat satu ke tempat lain, dia akan saling membantu sama-sama beramai-ramai untuk boleh mengangkat dan memindahkan rumah. Ada juga yang saya tidak masukkan foto di sini, di mana ada istilahnya dari dulu itu sudah cukup lama, istilahnya arisan rumah, ya, tapi bukan arisan rumah. Jadi misalnya di tahun ini rumah A itu dibangun bersama-sama oleh 20 orang, ya. Nanti tahun berikutnya jadi seperti sampai akhirnya jadi ada 20 rumah. Jadi itu tidak, dan tanpa bayar, ya, itu tanpa bayar, mereka saling tolong menolong. Bahan-bahannya bahkan itu saya lihat sampai rumah-rumah permanen, ya, yang sangat bagus. Nah, kemudian juga ada mungkin kita sudah pernah baca, ya, para peserta webinar yang saya kasihi, apa yang pernah disampaikan oleh pahlawan nasional Bapak Sam Ratulangi, ya, GSSJ Ratulangi, bahwa manusia hidup untuk memanusiakan orang lain, atau sito timo tumauto. Itu bahasa asli Minahasa yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Jadi saling membantu untuk supaya orang lain juga bisa merasakan apa yang atau kebahagiaan, kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang itu bisa juga dirasakan orang lain. Sehingga ada yang belakangan yang lebih dikenal juga bahwa orang semua basudara. Artinya tanpa memandang apa suku Anda, apa agama Anda, apa bahasa Anda, semua yang berbeda itu sebenarnya adalah basudara. Sehingga kita akan selalu tolong menolong. Nah, pendidikan budi pekerti ini, ya, yang menurut saya tadi holistik, itu karena kita dapatkan dari rumah, kemudian dibantu lagi dengan apa yang kita dapatkan di lingkungan, serta dipertajam dan dipertajam dan lebih ditingkatkan lagi pada saat kita dapatkan pendidikan budi pekerti di sekolah ataupun di kampus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi merasa semakin dekat satu dengan yang lain, bahwa pendidikan budi pekerti itu memang kita butuhkan saat ini, dan dari waktu-waktu yang lalu mungkin saya lihat sekarang ini agak sedikit menurun buat kita semua. Generasi sekarang, generasi Z sekarang sudah lebih mungkin dengan gadget dan sebagainya, mereka jarang bertemu dengan orang lain, sehingga apabila pendidikan di rumah, pendidikan budi pekerti di rumah tidak terlalu tajam, tidak terlalu kuat, sehingga dan dia tidak punya waktu untuk berhubungan dengan orang lain dalam hal mendapatkan pendidikan budi pekerti, dan jadi cuma karena dia hanya misalnya dengan gadgetnya atau dengan kesendiriannya, dia tidak berhubungan dengan orang lain, sehingga dia tidak bisa belajar budi pekerti dengan berhadapan dengan orang lain. Ditambah juga mungkin di sekolah ogah-ogahan, ya, tidak mau sekolah dengan benar, maka tidak heran lah, ya, kalau kita lihat sekarang ini banyak dikatakan bahwa si anak A atau si anak B sudah tidak lagi memiliki budi pekerti yang baik.
Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini berkenan buat kita semua dan kita bisa mendiskusikannya lebih dalam lagi untuk supaya kita boleh mendapatkan generasi yang kedepannya akan lebih baik lagi, yang memiliki budi pekerti. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Pak Aji. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Ibu Profesor Winda M. Mungkit yang telah memberikan pandangan pada kita. Dan kita semua meyakini bahwa setiap daerah punya pengetahuannya sendiri untuk memberikan yang terbaik dalam dinamika kehidupan sosialnya di lingkungan itu. Intinya adalah bagaimana apa yang disampaikan Ibu Winda, Sitau Timau Tumatau, memanusiakan manusia. Setiap dari kita adalah bersaudara. Ini menjadi penting bagi kita semua, dan saya kira itu yang mengikat kita menjadi Indonesia. Terima kasih Prof. Winda atas penjelasannya. Untuk itu dipersilahkan kepada Cokorda Safitri dari Bali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Cokorda Safitri bisa memperkaya kita dan semakin meyakini bahwa Indonesia kaya dengan berbagai macam pengetahuan warga masyarakatnya. Dipersilakan Ibu Cokorda Safitri, 15 menit dari sekarang. Terima kasih, Mas. Salam buat semuanya. Selamat malam. Di Bali saat ini sudah hampir jam 9 malam. Saya tidak berbicara definisi tentang budi pekerti. Tidak juga akan membahas bagaimana kisah degradasi ataupun apa yang terjadi dengan kualitas budi pekerti kita di mana-mana saat ini. Tetapi mari kita melihat satu pertanyaan dalam hati saja. Dari mana kita mulai untuk mengembalikan ini? Kalau berbicara mengenai riwayat budi pekerti sebagai pendidikan misalnya, itu berhentinya kan di tahun 1977. Lalu muncul pelajaran agama dan bersaing dengan PMP waktu itu. Di dalam PMP itulah diharapkan ada bagian budi pekerti. Tapi sebelumnya itu kita tahu bahwa di tahun 1960-an sampai 55 kita masih mendengar sayup-sayup ya, bahwa ada pelajaran budi pekerti. Saya angkatan yang justru mendapatkan PMP. Lalu kita ini kan tamatan Orde Baru semua dalam sistem pendidikan, dalam cara menilai tentang posisi kita ketika berbicara seolah-olah ada. Kita tahu kalau Profesor Edi Sediati misalnya memberikan definisi budi pekerti ya termasuk kebudayaan lah dan sebagainya. Tetapi persoalan kita sekarang itu adalah bahwa ada perebutan pelajaran agama dan budi pekerti sesungguhnya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini ujuk-ujuk akan bisa oke, budi pekerti penting dan sebagainya tanpa berani melihat gitu titik persoalannya. Karena apa? Kita akan berdialog untuk mencari apa? Apa yang akan kita cari? Apa yang akan kita mulai? Dari mana? Kita tidak memiliki lagi tauladan kepemimpinan untuk menjadi negarawan saat ini. Tidak ada. Semuanya berorientasi apa? Kepentingan untuk kemenangan secara pendekatan industri loh. Mau itu melalui pemilu, mau itu melalui pendidikan dan sebagainya. Jadi sangat sulit. Dua hal yang saya lihat. Ketika modernisasi tiba, Anda tahu bagaimana perubahan kebudayaan agraris itu menimpa. Dan kemudian kita semua melihat bahwa
sekolah itu maha utama. Dan sekolah itu kemudian harus dimasuki juga, dijejali dengan yang namanya budi pekerti, pelajaran agama, dan sebagainya. Kita tidak pernah jelas membedakan apa itu pendidikan, apa itu pelajaran sebenarnya. Nah, budi pekerti ini ada di mana sesungguhnya? Kita tahu sampai sekarang kita mempunyai problem apa? Misalnya adalah masalah moralitas. Moralitas itu adalah kesepakatan sosial dari masing-masing kebinekaan kita. Tapi sekarang mau nggak mau, boleh saja penguasa berkata apa saja, kita tahu. Ada kehendak sebenarnya untuk apa? Menjadikan budi kerti itu dalam langgam moralitas kesepakatan mayoritas. Kebinekaan kita itu menjadi hal yang menjadi lucu kemudian saat ini. Karena apa? Boleh saja di pusat berbicara apa tentang kebinekaan, tentang apa, tetapi begitu pilkada di suatu daerah yang bisa minoritas, tetapi di sana yang minoritas dalam kenegaraan adalah mayoritas, maka akan muncul apa? Kita berpikir harus sekarang budi pekerti itu dalam langgam kehidupan Nusantara itu harus dikembalikan ke semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Tetapi kita tidak memiliki politik will. Kita tidak memiliki sebuah bangunan yang luar biasa untuk setelah reformasi, kita mulai ribut lagi. Oh, yuk kita mulai budi pekerti, budi pekerti. Tetapi coba lihat dalam sistem pendidikan kita, dalam kurikulum kita. 36% lawan selebihnya itu pelajaran agama. Dan pelajaran agama yang dikasih itu adalah dogma loh. Mau di Hindu, mau di agama yang lain, dan sebagainya yang saya amati. Kebayang itu. Pelajaran agama tidak lebih sebenarnya dalam sistem pendidikan itu adalah ilmu sosial. Dapat nilai kan? Apa bedanya? Sementara budi pekerti itu adalah nilai, adalah moral. Kita mencoba menghibur diri, membicarakan, oke, saya di Bali punya ini, itu, dan sebagainya. Di ini punya, dan sebagainya. Saya rasa ketika kita berkomunikasi seperti sekarang pun akan sangat sulit mencari sebuah kesepakatan. Kita mulai dari mana? Sistem pendidikan kita tidak bisa menampung hal itu karena apa? Hampir semua guru pasti berorientasi apa? Kalau dia guru matematika, dia harus matematika dan sebagainya. Itu pencapaiannya apa? Nilai tertinggi. Meskipun nilai dalam bahasa Inggrisnya value. Dapat dibayangkan kemudian ketika kita mendialogkan budi pekerti masih gitu melupakan hal yang paling utama itu adalah memang saat ini kalau dalam era di Bali ini inilah yang dimaksud dengan naramangsa. Manusia sedang memakan kemanusiaannya. Apa saja itu adalah didekati dengan apa? Pendekatan industri. Sekolah pun dengan pendekatan industri. Nggak mau rugi kan kampus itu apa saja, sekolah ini apa, semua dengan pendekatan industri kok. Sementara kalau kita mau bicara jujur sekarang, oke, pulau mana, provinsi mana yang paling kuat masih menyelenggarakan keseimbangan antara proses tradisi, kebudayaannya dan sebagainya, mungkin bisa berteriak Bali. Tetapi Bali tidak dikenal selain dari postcard dan sebagai daerah tujuan wisata. Tidak dikenal selebihnya. Saya nanti akan menayangkan video kecil. Sebuah riset, saya mengasih judul agama perempuan. Bisa marah semuanya. Bahkan di Bali. Ini sebagian kecil aja. Sebenarnya pernah saya tayangkan di suatu tempat. Tetapi yang ingin saya sampaikan itu adalah apa? Kita itu terus-menerus ingin menerapkan suatu tujuan, tetapi lupa pada pembukaan Undang-Undang Dasar kita, kesejahteraan. Ketika orang berbicara kesejahteraan sekarang ini, yang dipikirnya itu adalah materialistik dan jabatan. Anda sukses karena jabatan,
Sejahtera pasti. Anda hebat karena apa? Kaya, sejahtera pasti. Padahal sejahtera itu tidak urusannya memiliki kekayaan dan jabatan. Sejahtera inilah yang dimiliki. Saya tidak mau menyebut lokal jenius oleh kenusantaraan. Itulah yang dimiliki oleh apa? Inti dari kemanusiaannya Nusantara ini. Itulah budi pekerti. Sampai sekarang kita merasakan bagi yang di daerah-daerah itu bahwa ada cara politik bahasa yang membuat setiap orang merasa oke, kalau dia dari daerah ini itu rasanya jauh merasa lebih kota, lebih modern, lebih hebat, lebih apa, lebih maju. Hanya menyebutkan nama kotanya aja. Dari Jakarta misalnya. Pas main ke sebuah tempat merasa jauh lebih maju, lebih pintar dan sebagainya, padahal dia bodoh sekalipun merasa lebih gitu. Itu datangnya dari mana? Kalau sekarang saya mau bertanya, misalnya ibu tadi, ibu profesor ngajar di kampus dengan sekian, lalu menceritakan kepada saya, for Indonesia akan sulit. Akan sulit. Karena apa? Tidak ada politik will. Bukan berarti saya patah hati, bukan berarti saya putus asa. Hal yang harus dilakukan sekarang, saya tidak lagi membicarakan sistem pendidikan dari budi pekerti itu adalah begini. Harusnya dia terpisah dari pelajaran agama. Atau dia harus terpisah dari PPKN misalnya. Dia harus terpisah dari PMP misalnya. No. Harus seluruh guru itu, harus seluruh pejabat itu, harus seluruh anggota DPR itu, seluruh partai itu. Berasal dari mana budi pekerti itu? Dari pola asuhnya, dari sistem sosial kemasyarakatannya, dari pola asuh dirinya sendiri. Itu. Dan dari mana? Di dalam pola asuh itulah masuk kemudian kearifan keagamaannya, kebudayaannya, adat istiadatnya, dan sebagainya. Kita tuh centang-perentang. Kalau mau secara teknikal melihat kita, semuanya kita urusannya apa? Pendekatannya industri loh sekarang. Terus kemudian kalau ditanya tentang Bali, kenapa Bali masih bisa seperti sekarang? Ukuran sopan santun dari cara bicara saya ini beda loh dengan di Jawa. Sopan santunnya saya, akrabnya saya pasti beda dengan saudara-saudara saya di Papua. Di Papua dianggap, wow, ini gaya saya dan sebagainya udah santun. Nanti ke Jawa, gitu kan bisa. Dan sebagainya. Salah satu ekspresi itu adalah bagian budi pekerti. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita sering ingin menyeragamkannya dengan satu cara. Ini penting loh Anda ingat. Tadi saya terkejut loh dengan Bapak Apollo Savanpo memberikan pembukaannya. Saya ingin mendengar seperti apa seluruh suku-suku di Papua yang berbeda-beda, bahkan dalam bahasa. Dari situ kita akan tahu sebenarnya inti dari budi pekerti kita. Kita memang disatukan oleh bahasa Indonesia, tetapi rasa bahasa itu sangat luar biasa menentukan bangunan moralitas dari sistem kebudayaannya, dari sistem adat istiadatnya. Tidak sekadar tidak gotong royong dan sebagainya. Ansih seluruh Indonesia itu punya hal seperti itu. Paling-paling apa? Kalau terjadi keunikan seperti tadi itu apa? Menjadi tujuan destinasi pariwisata lah. Yang kita perlukan sekarang dalam dialog ini apa? Dari mana kita harus mulai? Bisakah kita mendorong politik will itu? Kapan hari Presiden Jokowi memberikan harapan yang baik pada bangsa Indonesia dengan revolusi mentalnya, tapi akhirnya mental kan. Ini sekarang saya tidak mau bicarakan oke, Bali punya sistem desa Kalepatre, punya Trikayangan, punya sistem Pariangan, punya apa. Saya hanya mengambil satu aja. Saya menjemput riset saya ini agama perempuan. Dan Anda akan melihat bagaimana budi pekerti itu lahir dari sebuah upacara yang sebagian itu adalah purba loh sebenarnya. Sampai sekarang masih hidup.
Dan itu yang menyelamatkan adalah hubungan internasional, bukan oleh sistem pendidikan budi pekerti. Sistem pendidikan budi pekerti kita itu harus dirombak luar biasa. Bahkan harus tegas. Mana pelajaran agama, mana pelajaran budi pekerti, dan apa itu sistemnya pendidikan itu. Kalau boleh saya nge-share ini, Mas, supaya tidak habis waktunya. Meskipun narasi saya di sini ini memang untuk penelitian saya, jadi saya minta maaf kalau narasi saya ini tidak istilahnya tidak untuk dalam konteks budi pekerti langsung definisi seperti para pendidik, para ilmuwan. Saya hanya memberikan gambaran cara saya untuk melihat bagaimana proses kerja kompleksitas ketika anak kecil semua itu dalam satu skup kecil tetapi mendasar sekali dari Bali ini. Ini adalah hanya bagian kecil saja dari riset agama perempuan yang saya lakukan. Ini adalah bagian dari yang menurut saya berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan proses kreatif dari teks ke suprateks, kemudian ke narasi musik dan gerak berbasis gender spiritual. Bali ini sebenarnya sangat feminim ya kalau dalam bahasa modernnya. Karena ritus ini yang nampak saat ini di gambar ini adalah jero Balian, sebutannya adalah pendeta perempuan yang tertinggi. Nah, gambar yang selanjutnya ini Anda lihat ini adalah pendeta Kanya Buddha, dari Buddha. Siwa juga punya di Bali. Jadi kedua pendeta yang tadi Anda lihat ini sama-sama tinggi posisinya memimpin upacara dan sama-sama tidak menikah. Hanya yang satu dipilih dari sejak kecil. Kalau ini setelah dewasa dia memutuskan menjadi pendeta asalkan dia tidak menikah, disebut dia pendeta Kanya. Dan ini disebut ritus Sangyang Dedari. Sangyang ini adalah sebenarnya akar dari semua tarian di Bali. Mari kita dengarkan dulu. Jadi Anda dapat bayangkan dalam tradisi Sangyang itu yang digunakan adalah bahasa Bali kuna, dinyanyikan berulang-ulang, dan mereka semua apapun jenisnya Sangyang itu pasti akan ini. Dan ini pedanda istri yang memanggil bidadari, namanya kentungan asti kalau ada upacara besar. Nah, ini kita mulai memasuki ritus rejang desa-desa kuno. Bangunan yang di belakangnya itu ya namanya Balai Agung. Keempat orang ini terpilih dia belum menikah, yang menari pembadanan dari Betari Nini yang dianggap sebagai guru pertama di muka bumi ini dalam peradaban Hindu Bali sebelum Siwa masuk gitu, sebelum Buddha masuk. Bisa didengarkan gambang musiknya, kemudian caranya menari. Ya, terdengar. Nah, ini di Tenganan. Tapi ini Tenganan Dauh Tukad.
Yang pasti Anda bisa melihat bagaimana simple gerakan itu, dan Anda dengarkan nyanyiannya. Nah, ini di Tenganan Pegeringsingan. Kalau ini di Desa Tumingal, sebenarnya syarat mempunyai rejang-rejang kuno ini adalah memiliki balai agung. Dari semua ya yang lihat itu ritus hanya sebagian kecil sebenarnya, itu membuktikan sebenarnya Bali itu sangat feminim, perdana sekali. Sekalipun kemudian Siwa Buddha masuk, ini kan tetap sampai sekarang masih terjadi. Jadi Anda dengarkan musiknya, Anda dengarkan tadi bagaimana mereka menyanyikannya. Begitu yang ingin saya katakan. Nah, kalaupun memerlukan teks nantinya, tentu ini masih penelitian yang sangat panjang. Ini adalah sebenarnya bagian sangat kecil dari riset agama perempuan. Saya ngasih judul agama perempuan. Ini bagian rejang. Rejang itu artinya reje. Reje itu keindahan. Nah, ini bermuara pada tradisi pemujaan Betarini ini di Balai Agung. Berkaitan sekali dengan pemujaan padi. Nah, di seluruh Indonesia ini kan padi. Beda dengan India, jemaut dia. Dan ini sangat feminim sekali sebenarnya. Jadi sudah pendeta. Nah, rejang ini bukan tarian sebenarnya. Rejang ini sebenarnya sajen itu sendiri awalnya. Nah, tapi kemudian sekarang ya banyak diciptakan tari rejang dengan tujuan dijadikan bebali, bukan wali gitu loh. Ada 3 klarifikasi yang harus diketahui, ada tari wali, ada bebali, ada bali-balian. Nah, kalau ini udah wali, ini dia termasuk sajen ya, harus ada dalam upacara-upacara mereka. Ini dari segi kostum, dari segi gelungnya itu udah beda banget. Musiknya itu Anda dengarkan memang berbeda. Tapi yang paling intinya adalah, nah ini beda lagi nih. Cara meletakkan arah angin itu beda-beda. Jadi cara in outnya misalnya dalam pembangunannya juga beda ya. Karena ini ritus gitu. Dan ada seperti struktur di kayangan, dan ada struktur hierarki karena itu ada pariangan, pawongan, palemahan. Ini pariangannya, struktur hierarki. Jadi mereka diperlakukan istimewa. Jadi kita bisa memperhatikan gerak dan sebagainya. Ini tidak semata menggerakkan badan, gesturnya ini sebenarnya adalah berusaha membadankan sang batari. Dalam tanda kutip, Tuhannya itu dalam pembayangannya perempuan banget gitu loh. Sampai ke belakang ini ya saya hanya memberikan perbandingan bagaimana proses kreatif berbasis dari teks ke suprateks kemudian menjadi menjadi dia ritus, tapi sebenarnya ini adalah proses sakral sekali. Nah, ini juga menunjukkan sebenarnya secara inti, secara emosional di bawah ambang sadar dalam faith, keyakinan itu orang Bali sebenarnya agama perempuan. Jadi dia tidak mengikuti definisi religion, dia juga tidak mengikuti definisi agama secara administratif. Dalam banyak pemikiran saya itu tentang gender,
Mangkong. Jadi mang. Mangkong. Itu sampun dah. Mang ring kapitanya tuh. Iya. Itu. Oh, Niko sampun. Jadi macam caking itu. Titiang, Bumanti Momonang Titiang, Baijan Joko Radu. Aku baca ada baksi fraksi. Itu apa pada? Kau kuasi kita, masih pada. Kawal kita. Aku bahas. Isi kuala si kuala. Ada kuala si kuala. Aku pada. Itu sila. Aku pada tiga lah. Terus Bengge Joko Radu Ngopijeng, Kemauan Titiang Ngopi Nunas Mang Daman. Ketika bergerak ke seni pemanggungan dan sebagainya, based on spiritual ini penting sekali diperhatikan, dan saya bangga dan bahagia karena Bali masih sampai kini melakukannya meskipun sistem peradabannya ya sudah mulai ke puruse karena perubahan-perubahan zaman ya. Tetapi pada inti upacara di banyak desa Bali kuno menunjukkan, dan pada tradisi upacaranya kami sangat perempuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan. Jadi begitulah saya bisa menyampaikan bahwa sampai kini pembicaraan mengenai budi pekerti di Bali itu tidak pernah dilakukan secara definisi, secara pengajaran, tetapi dia berlangsung dalam 3 hal, yaitu igame, ugame, dan agama. Dan kemudian itu merembet itu kepada wirage, wirame, wirase. Hidup kami itu memang upacara. Dari upacara itulah kami belajar lebih hormat pada kesunyian. Baik. Jadi itu, pada saat ini saya harapkan dialog ini tidak membawa definisi sistem pendidikan budi pekerti yang biasa saya baca-baca itu, yang sudah tidak berfungsi lagi untuk kita secara praktek. Tapi bagaimana membalikannya kepada seluruh kebinekaan kita, kepada suku, kepada adat semuanya, agar bisa itu terjadi kembali komunikasi dengan alam. Budi pekerti itu, kesantunan itu, rasa hormat, menghargai, moralitas itu tidak bisa diseragamkan bahkan oleh agama manapun. Karena itu harus dikembalikan kepada kesepakatan dari sistem-sistem sosial yang ada di seluruh Indonesia yang begitu banyak ragamnya. Satu hal pesan saya, harapan saya luar biasa adalah adanya politik will dari pemerintah, kemudian ketegasan mengenai posisi kalau menjadikan pendidikan gitu budi pekerti ini, bedakanlah dengan pelajaran agama, bedakan juga dengan pelajaran ideologi. Terima kasih. Baik, terima kasih Cokorda Savitri. Ya, sesuatu yang luar biasa pada malam hari ini, dan menurut saya ini kejutan bagi saya karena saya bisa melihat Bali dari perspektif yang lain. Ada pernyataan Cok Safi itu yang saya kira harus direnungkan secara kontemplatif.
manusia sedang memakan kemanusiaannya. Ini menjadi penting bagi kita semua. Dan saya kira budi pekerti sebagai inti dari kemanusiaan harus merawat bagaimana memanusiakan manusia. Karena kita hadir di dalam Indonesia dengan berbagai macam hal yang menjadi kearifan-kearifan atau pengetahuan-pengetahuan lokal, maka saya kira political will dari pemerintah juga diperlukan, sehingga setiap daerah, setiap tradisi akan memiliki cara sendiri bagaimana merawat kemanusiaan itu. Terima kasih Cokoda Safitri atas hadir dalam pertemuan webinar yang sangat luar biasa hari ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Sayuti Rajopangulu dari Sumatera Barat. Waktu 15 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Haji Pamuji sebagai moderator malam ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Cendrawasih, Bapak Profesor Dr. Apollo. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak Ibu narasumber dari Budayawan Bali, Pak Ibu Cokorda Sawitri, dan Profesor Dr. Jawinda Mercedes dari Universitas Samratulangi. Dan juga saya hormati ada dari Padang juga, saya lihat itu Bapak Profesor Dr. Carlo, dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Bung Hatta. Juga dari Padang ini saya lihat ini ada Bapak Dr. M. Nursi, MPD, teman sahabat saya. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya masuk kepada materi saya yang diberi judul Pendidikan Budi Pekerti oleh Pak Dr. Untoro sebagai pentara saya dengan Pak Carlo, itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Untoro dan Bapak Profesor Carlo sebagai penghubung untuk memberikan kesempatan kepada saya berbagi pikiran, berbagi informasi tentang membangun budi pekerti di tengah-tengah kebinekaan kita. Saya ingin dulu menyampaikan pantun, 3 buah pantun. Ya. Yang pertama, boleh Pak Haji menyampaikan pantun Pak Haji? Dipersilahkan, Pak Dokter. Manado kota bersinar, istirahat kita di kota Palu. Ayo kita berdoa beserta webinar, semoga kita sehat selalu. Amin. Kurang awak. Yang kedua, ada kota di Pulau Bali, sikapnya bagus, tak cemas rasa. Mari bicara budi pekerti, menyiapkan generasi emas 2045. Luar biasa. Yang ketiga, tampak foto di Pulau Bali, bisa berenang, bersenang, menyenangkan. Bapak Apollo, Rektor Universitas Cendrawasih, suaranya lantang sangat menyenangkan. Hormat Bapak. Terima kasih. Luar biasa. Jadi saya akan menyampaikan, izinkan saya menyampaikan, saya langsung saja ke lebih. Bisa terlihat Pak Haji? Sudah bisa. Silakan Dokter. Dokter saya itu. Jadi
Saya memang ditugaskan membuat judul ini. Tadi saya sudah dengar dari Ibu dari Cendrawasih, juga dari Bali, sangat bagus menurut saya. Sekarang saya memang betul-betul dari budi pekerti, karena itu yang diminta oleh Pak Untoro pada saya. Tapi saya Pak Untoro ini nampak badannya di sini. Kalau bisa saya ingin terlihat oleh dia saya gitu. Ada Pak Dr. Sayuti, lanjut. Saya masih mobile. Ya, sehat selalu. Ya. Jadi ini saya judulnya diberi oleh Pak Untoro, Pendidikan Budi Pekerti, saya tambah menurut kearifan lokal Minangkabau. Nah, ini adalah saya berada di gedung ini sekarang nih Pak Apollo, Pak Rektor, gedung Lembaga Kerapatan Minangkabau, Sumatera Barat, Balai Rung Merawabasa. Kalau Pak Apollo nanti Pak Prof besar ke Padang, singgah di kantor saya dulu, baru kita makan kepala ikan. Amin, amin. Siap. Mantap. Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nomor 17A Padang, Pak. Ibu. Siap. Jadi sebagai pengantar saya, masyarakat Minangkabau memiliki dua sumber ajaran budi pekerti yang dipegang teguh sebagai landasan kehidupan, baik material maupun terutama moral. Sumber ajaran tersebut adalah Islam dan adat. Sebagaimana ada Giem adat Minangkabau, adat Basani Syarak, Syarak Sani Kitabullah, Syarak Mengata, adat memakai alam terkembang jadi guru. Kemudian pengertian budi pekerti sudah saya lihat tadi di Bu Kosta sudah menyampaikan ini tadi, coba kita ulang-ulang saja. Di pengertian budi pekerti itu sama juga dengan budi pekerti secara umum. Ada kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang. Dari segi etimologi, kata istilah budi pekerti adalah gabung dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Arti kata budi sendiri adalah sadar, nalar, pikiran, dan watak. Sedangkan arti kata pekerti adalah perilaku, perbuatan, perangai, tabiat, watak. Dan jika disimpulkan bahwa budi pekerti merupakan sesuatu yang berkaitan sangat erat mengenai karakter manusia, baik dalam sifat maupun perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Sedangkan pengertian budi pekerti menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah tingkah laku, akhlak, perangai, atau watak. Dalam bahasa Arab, istilah budi pekerti sendiri disebut dengan akhlak. Dan dalam bahasa Inggris disebut dengan etik, yang artinya adalah etika. Budi pekerti Minangkabau itu dibangun dari satu filosofi, Basani Syarak, Basani Kitabullah. Yang kedua ideologinya Pancasila dan adat Minangkabau. Pancasila dengan adat Minangkabau itu ibaratnya lukah dalam air atau air dalam lukah. Mungkin Bapak-Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ada yang tidak tahu lukah. Lukah itu sejenis alat penangkap ikan yang dibuat dari bambu, dimasukkan ke dalam sawah atau dalam itu air, bisa ikan masuk ke sana gitu. Di luka itu berlubang-lubang, tidak ada tertutup. Nah, air masuk ke dalam luka itu, luka masuk ke dalam air. Seperti itulah adat Minangkabau dengan Pancasila. Gitu. Atau istilah Pak Yamin adalah apakah seperti ayam dengan telur gitu. Apakah ayam yang dulu atau telur gitu. Jadi itu istilahnya. Jadi Pancasila itu bagi orang Minangkabau itu adalah bagian dari budi pekertinya. Gitu. Dari segi sosiologi, adat tidak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Itu adat. Dari segi antropologi, sistem kekerabatan matrilineal. Dari segi geografi, sistem kepemilikan tanah pusaka. 6. Demokrasi itu kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghulu beraja kepada mufakat, mufakat beraja kepada kebenaran, kebenaran berdiri sendirinya. Itu demografinya. Salah demokrasinya berjenjang naik, bertangga turun, bulat air ke pembulu, berkata ke mufakat. Sedangkan kepemimpinnya adalah tungku tiga sajarangan, yaitu ninik mama, alim ulama, cerdik pandai, tali tiga sepilin, adat, agama, dan undang-undang. Nah, seperti itu. Kemudian menurut ajaran syarak dan adat bahwa pendidikan budi pekerti berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW,
Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Artinya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Akhlak bagi orang Minangkabau sepadan artinya dengan budi. Sehingga pantun yang berhubungan dengan budi cukup banyak kita dengar dan kita baca, di antaranya ada di sini saya buat, nanti Pak Untoro marah sama saya tidak dibuat bahasa Indonesia nanti. Ini ada nih Pak, kata bahasa Minang saya dengar, sebenarnya kalau ada orang Minang di sini sudah tahu ya bahasa Minangnya gitu. Dek ribui rabahlah padi, rabah di sawah datuk ketemanggung. Hidup kalau indak berbudi, duduk tegak kemari tanggung. Bahasa Minang itu. Bahasa Indonesianya begini. Karena ribut rebahlah padi, rebah di sawah datuk temenggung. Hidup kalau tidak berbudi, duduk tegak segala tanggung. Itu bahasa Indonesia. Kemudian kedua, bahasa Minang, pisang ameh bawa balai, masak sebuah dalam peti. Hutang ameh dapat dibayi, hutang budi dibawa mati. Bahasa Indonesianya, pisang emas bawa belayar, masak sebuah dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Kemudian ketiga, Pulau Pandan jauh di tengah, di baliknya Pulau Ansoduo, ancur badan di kandung tanah, budi bayi takkan aju. Bahasa Minangnya tuh. Sedangkan bahasa Indonesianya, Pulau Pandan jauh di tengah, di baliknya Pulau Angsa Dua. Hancur badan di kandung tanah, budi baik teringat juga. Kemudian yang terakhir, nan kurik kundi merah sago, nan baik budi nan indah bahaso. Yang kurik kundi yang merah saga, yang baik budi yang indah bahasa. Jadi budi pekerti itu terlihat dari bahasa di Minangkabau itu. Kita lihat budi dan bahasa itu. Di Minangkabau itu ada 4 jalur, 4 budi bahasa itu yang dijalankan. Sehingga orang Minangkabau itu ada namanya ungkapan, kalau tidak tahu dengan yang 4, maka dia sama dengan berkaki 4. Nah, ini budinya. Dari budi badan bahasa itu jalurnya ada, muatannya ada, dan budi bahasanya ada. Di jalur komunikasi ini jalan mendaki. Nah, muatan bahasanya kato mendaki atau kata mendaki. Budi bahasanya bagaimana? Dari penutur muda kepada penutur yang lebih tua. Yang kedua dari status sosial rendah ke tinggi. Ketiga dari jabatan rendah ke tinggi. Keempat kalimat agak panjang dan informatif. Kelima bahasa santun dan bermohon. Keenam murid kepada guru. 7 anak kepada orang tua. 8 dari kemenakan kepada mama atau paman. Yang kedua adalah jalan menurun. Jalan menurun artinya atau muatan bahasanya adalah kato menurun, kata menurun. Budi bahasanya dari penutur yang lebih tua kepada penutur yang lebih muda. Dari status sosial tinggi kepada status sosial rendah. Coba diperbesar. Kemudian kalimat agak pendek dan tegas. Yang kelima bahasa santun dan ada kesan menyuruh. Keenam dari mama kepada kemenakan atau paman kepada kemenakan. Kemudian budi bahasa jalur mendatar. Nah, muatan bahasanya kata mendatar. Budi bahasanya penutur umurnya hampir sebaya. Dari satu sosial yang sama. Dari jabatan yang selevel. Kalimat netral dan lepas. Bahasa tetap santun dan tak menyinggung perasaan. 6 ada kesan saling memberi dan menerima pendapat antar penutur. Nah, terakhir adalah jalan melereng. Melereng. Nah, melereng budi bahasanya adalah penutur saling ingin menyampaikan maksud tetapi dalam bahasa ungkapan. Jadi orang Minangkabau itu kalau ada yang sesuatu disampaikan, kalau melereng ini dengan bahasa ungkapan, sulit orang kadang-kadang memahaminya kalau tidak sama-sama orang yang tahu. Yang kedua, penutur bisa sebaya, bisa tidak. Ketiga, status sosial bisa sejajar atau tidak. Keempat, jabatan bisa selevel, bisa tidak. Yang kelima, antara penutur saling segan menyegani. Keenam, penutur sebaiknya sama-sama memakai bahasa khas atau bahasa tidak langsung atau indirect.
Ketujuh, penutur saling menjaga rasa dan pikiran tetapi maksud hatinya sampai. 8, dari mama rumah kepada orang semando. Dan kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan membentuk budi pekerti. Jadi kalau saya baca yang berdasarkan bacaan saya, kekerabatan itu di dunia hanya 3. Pertama, kerabatan matrilineal. Dua, kekerabatan patrilineal. Yang ketiga, kekerabatan parental. Di Minangkabau maka sistem kekerabatan matrilineal. Apa ciri-cirinya matrilineal itu? Pertama, garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu. Madrasah pertama adalah ibu. Menurut adat anak si anak, ibu si ibu. Kete anak Allah segadang mama. Jadi kecil itu jadi anak. Kalau sudah besar dia dari mama atau jadi paman kita. Begitu juga tali kerabat ayah dan anak. Mendidik anak di waktu kecil adalah tanggung jawab bapak. Setelah ia besar dan dewasa, anak tadi harus diakui oleh ayahnya sebagai mama rumahnya. Sebaliknya di mata anak, ayahnya bergeser pula menjadi orang sumando. Harus timbul rasa segan menegani, rasa hormat menghormati, rasa malu dan sopan. Yang kedua, suku anak menurut suku ibu. Sesuai bunyi ungkapan adat, basuku kebake ibu, babangso kepada ayah, bapusako dari mama, jauh mencari suku, dekat mencari indu. Di bahasa Minangnya, bahasa Indonesianya adalah bersuku kepada ibu, berbangsa kepada ayah, berpusaka dari mama atau paman, jauh mencari suku, dekat mencari indu. Terbang basi tumpu hingga mencekam, bahasa Indonesia. Berbudi tidaknya seseorang anak tergantung kepada budi seorang ibu. Yang ketiga, pusako tinggi turun dari mama kepada kemenakan. Pusako rendah turun dari bapak kepada anak. Dalam hal ini terjadi ganggam bauntuk. Ganggam bauntuk itu hak milik dia. Hak kuasa pada perempuan, hak memelihara pada laki-laki, dan hak menikmati secara bersama dan komunal sesuai sepakat kaum. Yaitu air hanya dan boleh diminum, buah dan boleh dimakan, dan batang tetap tinggal. Kabau pai kubang tinggal, luluak di bawah sadu rakyat badan bahasa Minang. Dalam bahasa Indonesianya, airnya yang boleh diminum, tanah itu, buahnya yang boleh dimakan, yang batang tetap tinggal, kerbau tegak kubang tinggal, lumpur di bawah hanya yang lekat di badan. Harta pusaka tinggi adalah hak kaum perempuan di Minangkabau. Pusaka yang ditinggalkan merupakan energi untuk menciptakan orang berbudi pekerti di kemudian hari. Jadi kalau sekiranya orang di Minangkabau tidak punya harta pusaka lagi, dia budinya akan hilang karena dia sudah mencari kehidupan saja lagi. Tidak memikirkan orang lagi. Gitu. Yang penting perut kenyang, budi tidak diperlukan dipikirkan. Jadi pusaka tinggi itu penting sekali untuk membentuk budi. Yang keempat, gelar pusaka tinggi turun dari mama kepada kemenakan laki-laki. Kerabatan mama dan kemenakan di samping bertali darah, mama lah yang akan menurunkan harta dan gelar pusaka kepada kemenakannya. Sebab tugas mama ada 4 menurut adat, yaitu mengikuti keturunan bana, menempuh jalan naluri, menjaga harta pusaka, dan melihara anak cucu kemenakan. Atau bahasa Indonesianya, mengikut kata yang benar, menempuh jalan yang lurus, menjaga harta pusaka, memelihara anak cucu kemenakan. Gelar kebesaran mama atau paman berguna untuk menanamkan budi pekerti kepada kemenakannya. Kelima, materi lokal. Materi lokal punya arti suami ke rumah istri. Akibat asas kelima ini muncul sumando jo mama rumah. Timbul andan sumandan dan juga pembayan menantu dan mertua, ipar dan besan. Sumando panggil mama rumah kepada suami kemenakannya atau suami adik atau kakaknya akibat hubung perkawinan yang berlain suku. Mama rumah panggil sumando terhadap suara saudara laki-laki dari pak istri, mama atau kakak istri. Istri memandang kerabat suami yang perempuan sebagai andan, sedangkan kerabat suami yang perempuan memandang kerabat istri yang laki-laki pasumandan. Pembayan adalah hubung antara sesama suami dari kerabat istri. Menantu adalah panggilan atau hubung orang tua dengan suami atau istri anaknya. Sedangkan mertua panggilan atau hubung istri atau suami terhadap kedua orang tuanya secara timbal balik. Sumando harus bertugas, anak di pangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipertenggangkan tenggang adat
Jo Budi Jan Binaso. Nah, itu. Bahasa Indonesianya, anak kita dipangku, kemenakan kita dibimbing, orang kampung dipertenggangkan, tenggang adat dan budinya jangan binasa. Keenam, eksogami. Eksogami adalah kawin di luar suku ibu. Dengan eksogami ini akan muncul kekerabatan baru yang disebut bako dan baki. Bako saudara perempuan dari kerabat ayah, baki adik dan anak dari saudara laki-laki pihak bako. Sebutan bako ini di setiap negari berbeda-beda. Misalnya di Kecamatan Matur, baik itu anak ujung Ameh. Nah, di Sinjung bagian selatan anak Panca, di Padang anak Pisang. Kalau bapak sudah meninggal maka anak bako dipanggil anak Pusako di Matur. Anak bawah tanah di Tarusan pesisir selatan, anak bawah tanah namanya. Kekuatan bako dan baki ini di Minangkabau terlihat ketika ada kabar baik berhimbauan, kabar buruk berhimbauan. Artinya kabar baik kita himbaukan kepada yang lain, kabar buruk kita hamburkan, cepat datang. Gitu. Tetapi sekarang cenderung agak memudar hubungan bako jobaki, misalnya sekarang agak terlihat cenderung tingkah laku individualisme. Terakhir, Seina Semalu Seraso Separeso. Orang Seina Semalu Seraso Seperiksa merupakan satu kesatuan tanggung jawab untuk menanamkan raso Jopareso, aka Jobudi. Rasa dan periksa, akal dan budi dalam kaum berfungsi mamak kepala kaum atau mamak kepala waris. Menanamkan akal dan budi adalah mamak paman. Sedangkan menanam rasa dan periksa adalah mamak menanamkan. Tahu, cerdik, dan pandai adalah guru. Kata budi berakhir i mengandung energi terlihat dalam ukur jangkar budi pekerti yang 8. Ini dipegang oleh orang Minang ini. Nak tinggi naikkan budi. Nah, kalau bahasa Indonesianya ingin tinggi naikkan budi. Nak kaya kuat mencari. Nah, ingin kaya kuat mencari. Nak mulia tepati janji. Ingin mulia tepati janji. Ini i semua akhirnya ini. Kemudian nak balabo buatlah rugi. Ingin berlaba buatlah rugi. Nak halui baso jo basi. Ingin halus basah dan basi. Nak luri rentangkan tali. Ingin lurus rentangkan tali. Nak taguh paham dikunci. Ingin teguh paham dikunci. Nak elok lapangkan hati. Ingin elok lapangkan hati. Inilah energi orang Minangkabau lama-lama berbudi. Kemudian ranah keadaan lokal di Minangkabau itu ada 3. Ada kearifan lokal, local wisdom. Nah, kearifan lokal, ada pengetahuan setempat, local knowledge, ada kecerdasan setempat, local genius. Nah, ini. Di kearifan lokal ini sebenarnya adalah pandang hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi hidupnya berwujud aktivitas yang berlaku oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat atau local wisdom, pengetahuan setempat, local knowledge, dan kecerdasan setempat, local genius. Dan Anjaya 78. Minangkabau adalah suatu wilayah teritorial budaya, etnis, dan komunitas yang ciri khas masyarakatnya menganut sistem kerabatan matrilineal. Nah, ini kebijakan lokal wisdom itu di Minangkabau. Nan tua dihormati, yang tua dihormati. Nan ketek disayangi, yang kecil disayangi. Nan sama gadang lawan bayo, sama besar lawan beria. Kabar baik berhimbauan, kabar baik berhimbauan. Kabar buruk berhimbauan, kabar buruk berhimbauan. Hutang dibayar, hutang dibayar. Piutang batarimo atau piutang diterima. Luko ditawe atau luka ditawas atau diobati. Bangkak didamak atau bengkak dipanasi. Gadang jan malindo, besar tak boleh melanda. Tinggi jan menimpo, tinggi tak boleh menimpa. Kusik selesaikan, kusut selesaikan. Karuh dijaniakan, keruh dijernihkan. Pengetahuan setempat, local knowledge-nya, pengetahuan alam terkembang jadi guru. Alam terkembang jadi guru. Pengetahuan nan ampe, pengetahuan yang 4. Pengetahuan bercocok tanam, pengetahuan bercocok tanam. Pengetahuan berternak darat, pengetahuan berternak di air, pengetahuan berkayu berimba, pengetahuan berumah tangga,
pengetahuan berbicara yang halus, pengetahuan seni dan permainan, pengetahuan berperkara, pengetahuan dan sejenisnya. Terakhir, kecerdasan setempat, rasa dan periksa. Akal jo budi atau akal dan budi. Belum berpikir sudah bertulis. Nah, ilmu jo kepandaian, ilmu dan kepandaian. Pandai sembayang jo mengaji, pandai sembayang dan mengaji. Pandai basilek jo bakola, pandai bersilat dan berdebat. Pandai masak dan menjahit, pandai memasak dan menjahit. Ini kepandai orang Minang nih, Pak Apollo. Kalau sekiranya di tempat Pak Apollo ada enggak orang Minang banyak rumah makan? Ya, banyak Bapak. Jadi kalau orang Minang kalau pergi berantau lu ke kampung Pak Apollo, Pak Profesor, nah kalau enggak pandai masak enggak usah pergi dulu. Ya. Pandai menjahit enggak usah pergi dulu. Menjahit memasak itu ada filosofinya. Memasak itu kan kita kan macam-macam etnis di daerah itu. Itu pengertian saya jelaskan sedikit nih. Ya. Jadi ada bumbunya itu Pak Profesor, ada kunyit, ada bawang, itu kan lain-lain rasanya. Itu rasa orang Manado, rasa orang Palu, rasa orang Bali, rasa orang Makassar, itu kan beda perasaan. Ya. Itulah yang diaduk oleh orang Minang. Sehingga kalau sudah teraduk itu maka orang pergi makan ke rumah orang makan Padang. Kata orang, kalau makan ke rumah makan Padang itu tidak ada yang enak, semuanya enak gitu. Pandai bertukang dan berdagang. Pandai bertukang dan berdagang. Mungkin banyak di kampung Pak Profesor. Ada orang enggak dagang kaki lima orang Minang sana? Pandai berkebun dan berladang, boleh menjadi tuanku dan pegawai. Jadi orang Minang tahu dalam lokal jenisnya menjadi pegawai ini kudian sekali. Di kepandaian yang lain itu yang duluan. Di PNS itu banyak selalu orang Minang tak berebut jadi PNS gitu. Dia lebih baik dia kepandaian yang lain ikut. Ya. Coba lihat sekarang orang Minang. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Suyuti memberi pengetahuan baru bagi kita semua dan meyakinkan kita semua bahwa setiap daerah punya pengetahuannya sendiri. Pantun menjadi bagian penting sebagai bagian dari mengisi nilai-nilai kehidupan dengan bahasa-bahasa pantun. Berbagai hal yang telah diterangkan oleh Pak Dr. Suyuti memberikan pandangan baru bahwa setiap dari kita memiliki laku tradisi sendiri dan itu harus dihormati. Dan forum ini terbuka untuk siapa saja supaya kita bisa melakukan gerakan di mana harus ada political will seperti apa yang dikatakan oleh Cokorda Savitri bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Maka dari itu kita harus saling menghormati. Dengan itulah Indonesia menjadi tetap berdiri. Terima kasih untuk itu. Dipersilahkan para tamu undangan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber atau dipersilahkan kepada narasumber kalau ingin berdiskusi dengan para narasumber lain barangkali dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan para tamu yang hadir pada malam hari ini? Dipersilahkan untuk melambaikan tangannya. Baik, saya kira karena waktu juga sudah malam, dan di Bali pasti sudah lebih dari jam 9, pada Ibu Cok Savitri. Intinya budi pekerti merupakan inti dari kemanusiaan. Dan setiap dari kita memiliki sesuatu atas eksplorasi dari keadaan yang ada di sekitar kita.
Tugas kita adalah menghormati itu. Saya kira untuk menyelegamkan menjadi sesuatu yang kurang bijak. Kita boleh menjadi Indonesia dengan berbagai warna yang ada. Termasuk bagaimana budi pekerti menjadi bagian kehidupan dari kita atas tradisi yang ada pada daerah masing-masing itu. Dengan segala hormat kepada para narasumber, dipersilahkan memberikan closing statement supaya pertemuan pada malam hari ini menjadi lebih bermakna dan kita akan melanjutkan dialog 3 daerah pada minggu yang akan datang. Saya udah raise hand. Kang Asep, karena waktunya Kang Asep, saya mohon maaf pada kesempatan lain ya Kang Asep ya. Ini kita menghormati saudara-saudara kita yang ada di daerah lain. Untuk itu kami persilahkan kepada narasumber untuk memberikan closing statement. Dan dialog 3 daerah ini akan berlangsung setiap minggu, khususnya di Selasa malam. Dan pada akhirnya kita akan melihat seluruh Indonesia bagaimana kearifan lokal itu. Dan kami berharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian, baik pribadi ataupun lembaga, sehingga kita bisa mempengaruhi kebijakan yang menurut Ibu Cok Safitri tadi political will. Sehingga hal-hal lain yang ada di kita tetap saling menghormati. Dipersilahkan kepada yang pertama, Bapak Dr. Apollo Savanto untuk memberikan closing statement. Bapak Apollo. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon izin membagikan beberapa pengalaman bahwa kita semua dipilih menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat, dalam pemerintahan, itu bukan karena kita mengetahui semua hal atau menguasai ilmu pengetahuan. Juga bukan karena kita memiliki keterampilan, kompetensi yang tinggi atau dapat melakukan segala sesuatu. Tetapi kita dipilih karena memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang baik. Karena kita itu jujur, karena kita itu berlaku adil, kita itu menghargai orang lain, menghormati orang lain, disiplin, dan seterusnya. Jadi pendidikan nilai yang membentuk karakter, kepribadian, dan budi pekerti itu sangat penting bagi kita semua, terutama bagi generasi kita di masa yang akan datang. Jadi kita semua sedang menuju tahun 2045, tahun di mana kita akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Pada saat itu generasi muda kita itu yang terbesar di Tenggara dan nomor 3 di Asia setelah China dan India. Jadi kalau kita punya jumlah yang banyak, tapi kalau karakternya tidak baik, maka kita akan menjadi bangsa yang dipimpin. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan generasi muda kita dengan nilai-nilai kemanusiaan yang baik, kepribadian yang baik, budi pekerti yang luhur, supaya mereka bisa menjadi pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, memimpin masyarakat, komunitas, dan seterusnya. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Apollo. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Winda Mercedes Mingkit untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Pak Aji. Singkat saja yang ingin saya sampaikan, bahwa pendidikan budi pekerti yang kita pelajari itu atau yang kita dapatkan baik di rumah, dalam keluarga kita, baik di dalam lingkungan kita maupun di pendidikan, sekolah maupun mahasiswa ya di kampus, jangan itu hanya menjadi satu ilmu saja yang kita dengar, tapi itu harus kita lakukan, dan supaya agar itu bisa
dirasakan oleh orang lain, apa yang kita pelajari itu bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Satu statement kecil yang kami orang Sulawesi Utara selalu ingat apa yang disampaikan oleh Dr. Samratulangi, bahwa sito timau tumauto, artinya manusia hidup itu untuk memanusiakan orang lain. Bahwa ingatlah bahwa di Indonesia ini, di dunia ini, masih banyak orang lain yang butuh pertolongan kita. Kalau kita sudah menjadi manusia, bagaimanakah kita bisa memanusiakan orang lain? Dan apa yang kita lakukan pada hari ini, pada malam hari ini, boleh menjadi sesuatu yang berguna bagi kita untuk lebih lagi menjadi kita sudah merupakan bangsa yang kuat. Kedepannya kita akan semakin bersatu dengan perbedaan kita untuk supaya bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Aji. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Insinyur Winda Mercedes Mingkit. Untuk itu, dipersilakan kepada Ibu Cokorda Safitri untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih. Budi pekerti, saat ini itu tadi saya sudah mengatakan kita itu memasuki era naramangsa, manusia memakan kemanusiaannya. Founding father kita ketika mendirikan Indonesia ini menyatukan semua suku bangsa dari ujung barat sampai timur atau timur ke barat, telah menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Budi pekerti adalah sebenarnya pertautan antara dharma agama dan dharma negara. Akan tetapi kita mengetahui riwayat tersingkirnya pendidikan budi pekerti atau pelajaran budi pekerti ini dari sistem pendidikan kita itu pada tahun 1977. Dan pada saat itulah mental dan watak kita berusaha membangun nasionalisme dengan menghantarkan pelajaran PMP sebenarnya. Sehingga kemudian dalam PMP itulah kita mengharapkan adanya masih tersisa sekitar 25% yang dimaksud dengan pendidikan budi pekerti. Namun kemudian apa daya, ketika modernisasi pada saat itu juga terjadi yang membuat kita menginginkan kesejahteraan secara ekonomi, maka lambat laun kita menyadari bahwa semua hal bahkan sekarang kita merasakan dan melihat ketika pengelolaan pandemi misalnya, kita justru berpikir dari pendekatan industri, bukan dari pendekatan kemanusiaannya. Dari situ kita tahu bahwa pada saat tahun 1998, kenapa terjadinya reformasi? Itu adalah karena apa? KKN. KKN adalah produk yang luar biasa, menyatukan mental watak kolonialisme dengan apa yang terjadi ketika pelajaran budi pekerti itu hilang dari sistem pendidikan kita. Sentimen politik kemudian beralih pada perebutan politik praktis, sehingga kemudian pelajaran agama berebutan saling mendidik dengan budi pekerti. Bahkan pelajaran budi pekerti itu hanya pura-pura saja ada. Setelah itu manusia dalam kemanusiaannya tetap didengung-dengungkan dalam berbagai upacara negara dan sebagainya, seolah-olah ada di acara TV, dan bahkan sekarang ketika pariwisata terpuruk dan sebagainya terus-menerus dilakukan. Bali dan pulau-pulau lainnya saat sebenarnya mewarisi apa itu budi pekerti tersendiri, tetapi satu sama lain sering melupakan. Bahasa adalah menunjukkan bangsa, tetapi kemudian bahasa politik kita menyebabkan kita seolah-olah kalau santun seperti apa, kalau apa yang namanya bermoral seperti apa, sesuai dengan pengertian pendekatan politik bahasa itu. Di Bali itu sistem kemasyarakatannya itu terbagi dalam sistem trikayangan dan kemudian sistem pekraman. Dua hal ini semuanya di Bali ada 3.400 lebih desa adat yang masih aktif sampai sekarang, dan mereka itu beraneka, berbhinneka tunggal ika, disebut dengan desa Kalapatra. Tadi, gambar tadi itu saya memperlihatkan bagaimana perpaduan tradisi keagamaan Bali kuna dengan tradisi keagamaan dari Buddha. Buddhanya kami itu berbeda dengan Buddha yang Anda kenal secara nasional.
Di Bali, dalam pendekatan agama, itu ada igama, ugama, agama. Agama inilah yang dimaksudkan dalam dharma agama yang berkaitan dengan dharma negara. Dan kemudian dalam pendidikan, ya ada yang dimaksud dengan wiraga, wirasa, wirama. Ini yang berkaitan dengan relasi sosial, dengan relasi sekitarnya. Itu sebabnya orang Bali bisa ramah luar biasa dan bisa ngamuk juga setengah luar biasa. Nah, mulai dari itu kita harus melihat saat ini dialog-dialog mengenai budi pekerti ini tidak hanya akan berhenti sebagai dialog atau hanya berhenti kemudian dengan perubahan pada sistem kurikulum dengan sebutan nama apapun. Yang saya harapkan adalah bahwa ada politik will dari pihak pemerintah, terutama untuk apa? Kembali memaknai semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, dan kemudian dengan tegas membedakan yang namanya pendidikan budi kerti dengan pelajaran agama dan juga pelajaran PKN ataukah P4 dan sebagainya. Ini barulah akan bisa masuk, dan contoh hal yang harus dilakukan secara luar biasa, secara mendasar adalah dari elit-elit kita, terutama dari organisasi-organisasi yang menggunakan politik praktis untuk kembali ke akarnya pada budi kerti masing-masing asalnya. Itu lebih akan menyelamatkan Indonesia seperti dahulu ketika founding father kita dari berbagai agama, dari berbagai suku justru bisa bersatu. Sekarang ketika kita sudah bersatu, aneh. Budi pekerti itu justru. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Cokoda Safitri. Untuk selanjutnya dipersilahkan Bapak Dr. DRS Muhammad Suyuti Raju Panggulu untuk memberikan closing statement-nya. Dipersilahkan kepada Bapak Dr. Suyuti. Terima kasih Pak Haji. Saya beri bantul Pak Haji dulu. Pak Haji. Silakan. Pergi naik haji juga berwakaf. Pulang ke Indonesia dipanggil haji. Pak Haji Pamuji orangnya cakap, sangat pandai membagi informasi. Baik. Nah, terdengar suara saya Pak Haji? Ya baik, terima kasih Pak Dr. Suyuti. Jadi saya, Dr. Sayuti. closing saya yang pertama, kalau kita bangsa Indonesia ini ingin sukses di dunia, mari kita bangun budi pekerti gitu, dan dilaksanakan dan diamalkan. Kalau kita mau bahagia di akhirat, mari kita bangun budi pekerti bangsa ini. Kalau kita mau kedua-duanya, di dunia sukses, di akhirat bahagia, mari kita bangun budi pekerti sesuai dengan agama masing-masing bersama Pancasila. Oleh karena itu di akhirnya Pak Uji, saya ingin menghadiahkan buku. Ada buku saya nih, buku Keteladanan Bung Hatta. Di sini banyak budi-budi yang ditanamkan oleh Bung Hatta dalam segi kebangsaan gitu. Saya sudah mengarang buku Bung Hatta, suri teladan kita, cara baik Bung Hatta. Nah, ini adalah jenis Bung Hatta, sudah dipakai buku ini sudah sejak tahun 2002, 100 tahun Bung Hatta. Ini diluncurkan buku ini. Nah, jadi sekarang mata kuliah wajib dan Bung Hatta Pak Untoro. Nah, saya yang mencetuskan dulu di Bung Hatta untuk dipelajari tentang ke Bung Hatta ini. Sekarang sudah, dulu di jurusan saya bahasa Indonesia. Sekarang sudah semua prodi belajar 27 prodi Bung Hatta sudah mempelajari ini. Jadi saya kemudian saya juga sudah membuat buku Pak Untoro, misalnya lihat ini saya sudah bicarakan. Nah, ini judulnya adalah Pedoman Budi Pekerti Akhlakul Karimah, Falsafah Pancasila, Adat Keseni Syarak Seni Kitabullah. Dia orang Minangkabau itu budi pekertinya landasannya adalah Islam, kemudian Pancasila, kemudian adat Minangkabau. Jadi syarak itu, Islam itu adalah internasional budi pekertinya, Pancasila itu adalah nasional budi pekertinya, sedangkan adat itu adalah lokal budi pekertinya. Dia apabila orang Minangkabau itu sudah memakai budi pekerti internasional,
budi pekerti nasional, budi pekerti lokal, maka menjadilah manusia yang baik di tengah-tengah umat manusia ini. Untuk itu, saya akan berikan hadiah nanti kepada Bapak Profesor Apollo, Bapak Ibu Profesor Winda, Ibu Okarda, Bapak Muji dan Pak Untoro. Tolong dikirimkan alamat sama saya, akan saya kirimkan buku ini, 2 buku ini. Tolong diterima, mohon izin, mohon diterima nanti buku saya kirimkan lewat pos nanti. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Siap, Pak Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi Luar biasa. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan waktunya pada malam hari ini, sehingga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, panitia mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT, selaku Rektor Universitas Cendrawasih, kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Winda Mercedes Mingkit, MRSC, Universitas Samratulangi, kepada yang terhormat Ibu Cokorda Safitri, Budayawan Bali, Founder Forum Perempuan Mitra Kasih Bali, terima kasih atas waktunya. Kepada yang terhormat Dr. DRSM Sayuti Rajo Penggulu, MPD, Ketua Umum LKAAM Sumatera Barat. Dan juga kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktunya, sehingga acara kita pada malam hari sangat memberikan inspirasi pada kita semua. Dialog 3 daerah akan kita lakukan setiap minggu, khususnya pada hari Selasa malam. Sekali lagi, ini merupakan ikhtiar bagi kita semua dan ingin menekankan pada kita semua bahwa kita berbeda. Kita memiliki satu pengetahuan yang berbeda juga. Dan dari situlah kita menjadi Indonesia. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Untuk itu, waktu kami kembalikan kepada Bapak Sigit Sugito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mic-nya mati. Mic-nya mati. Silakan Pak Sigit. Oh ya, terima kasih kepada seluruh hadirin dan para narasumber malam hari ini. Mari kita jumpa lagi Selasa besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Winda. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Terima kasih NKRI. Terima kasih Pak Profesor Apollo. Sayuti, nanti kita beri Terima kasih alamat. Pak Sayuti. Terima Ya. kasih. Para guru besar. Tolong kirimkan alamatnya, Bapak Profesor Apollo, Bapak Profesor Winda, Ibu Winda, Bu Pardi, Pak Puji Toro. Terima kasih. Kirimkan Terima kasih. alamat lengkapnya sama saya, akan saya kirimkan buku, nanti ada masukan untuk saya akan untuk cetak keduanya. Nanti Prof. Nanti saya kirimkan alamatnya melalui Pak Untoro. Terima kasih. sertifikatnya dong. Salam bocok. Terima kasih. Salam persaudaraan, salam hangat semuanya. Salam persaudaraan. Salam Pak Apollo. Salam NKRI. Salam NKRI. Ya, luar biasa. Salam NKRI. Iya, amin amin. Luar biasa saudara-saudara. Only ya. Sampai jumpa lagi. Sampai baku dapat lagi. Sampai jumpa lagi. Ya. Salam. Ya sertifikatnya ya. Sertifikatnya Pak Sigit telah dikirim. Ya, siap tuh Bapak. Ye. Dikirim buat ada bukti untuk NKRI bersatu. Siap tuh, Ye. Saya tanya nih Pak Sigit, kalau di Sumatera Barat forum 245 ini sudah dibuat? Belum. Masih ada di ini. Masih skopnya ini sudah nasional. Ya kalau bisa di Sumatera Barat atau misalnya provinsi itu dibuatkan apanya cabangnya,
Sehingga Oh, nanti iya. sambung generasi 2045 itu ada. Ya. Lombok Ya, kapan, nanti Prof? kita komunikasikan. Ini Lombok kapan, Mbak? Lombok. Ini baru Semua Bali, ini ya? nanti dari seluruh daerah Nusantara, dari Nanti kalau bisa wilayah. kalau bisa Pak Sigit, Provinsi. nanti dibuatkan setiap provinsi. Nanti hubung Pak Carlo, nanti kami bentuk dengan Pak Carlo di Provinsi Sumatera Barat. Ya, Jadi siaga. nanti ada namanya forum, tapi SK-nya dari pusat nanti forum generasi emas 2045 itu sangat bagus menurut saya. Gitu. Ya. Bagus Siaga, itu. nanti saya komunikasikan dengan tim. Walaupun kita tidak hidup lagi nanti tahun 2045 itu mungkin kita tidak hidup lagi. Cuma Ya. kita kan harus menanam budi. Tadi Oke, pantunnya Dik. udah ada, tadi kan kata Bu Yamka kan itu. Pulau Pandan jauh di tengah, di baliknya Pulau Angsa II. Hancur Ya. badan di kandung tanah, budi baik terkenang juga. Jadi budi Ya, kita amin. kita buat siapkan sekarang. Nah, nanti Pak Sigit kalau mati, saya sudah meninggal, nah itu, oh ini Pak Sigit yang buat nih katanya. Amin. Sampai amal langsung kan. Pak Ye, Sigit. Prof. Ye, terima Nanti kasih. kami buat nanti ada dalamnya ada Pak Dr. Nursi, ada Pak Profesor Dr. Carlo, saya dengan kawan nanti kami bentuk di Padang, di Sumatera Barat. Jadi kalau Pak Sigit mau ke Padang ada yang ditepati, ada forum di sini. Nah, kami mencarikan hotelnya. Terutama nasi padangnya, ye, rendang. Ya, mencarikan nasi Rendang. padang, mencarikan hotelnya. Nah, kami yang carikan gitu kan. Tapi kalau kalau tidak ada cabang di sini tentu tidak bisa gitu. Ya. Nah, kita kan harus berjalan seluruh Indonesia ini gitu. Oke, siaga, Prof. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa, matur suwun. Sugeng dalu, salam sehat dan bahagia. Matur nuwun. Gemah Ripah Halon Jenawi Toto Tentram Kator Harjo.